Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahdan Tio Rainal Wilzan dari kelas 7C Tarjamah ingin mempresentasikan judul saya yaitu kajian kritik terjemahan pada kitab Ihya Ulumuddin tentang keutamaan mengajar karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Baik, selanjutnya yaitu bab pendahuluan. Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali merupakan salah satu kitab klasik penting yang membahas tentang penghidupan kembali nilai-nilai ilmu dan akhlak dalam Islam. Dalam kitab ini, khususnya pada pembahasan tentang keutamaan mengajar, halaman 65 pada beberapa edisi, Al-Ghazali menekankan bahwa mengajar merupakan amal yang sangat mulia karena menjadi jalan untuk menyebarkan ilmu dan kebenaran. Guru dianggap sebagai pewaris para nabi, pembawa cahaya ilmu yang menuntun manusia menuju petunjuk Allah. Melalui penjelasan ini, Al-Ghazali ingin menumbuhkan kesadaran bahwa aktivitas mengajar bukan sekedar tugas duniawi, tapi juga bentuk ibadah dan jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana analisis linguistik terhadap istilah-istilah penting yang digunakan Imam Al-Ghazali dalam pembahasan keutamaan mengajar pada kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua, bagaimana penerapan teori terjemahan Molina dan Albir dalam menganalisis terjemahan teks tentang keutamaan mengajar dalam berbagai versi Ihya Ulumuddin. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan analisis linguistik terhadap kata-kata penting yang digunakan Imam Al-Ghazali dalam pembahasan keutamaan mengajar pada kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua, mengkritisi terjemahan atau penafsiran yang beredar di berbagai versi Ihya Ulumuddin terkait makna keutamaan mengajar. Yang ketiga, menawarkan alternatif terjemahan atau penafsiran yang lebih akurat, komunikatif, dan relevan dengan konteks pendidikan masa kini. Manfaat, yaitu ada dua. Yang pertama, teoritis dan praktis. Dari sisi teoritis, yang pertama, teoritis memperkaya kajian linguistik dan analisis kritik terjemahan terhadap teks klasik Islam, khususnya kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Yang kedua, praktis, menjadi pedoman dalam memahami dan menerjemahkan teks keagamaan agar makna keutamaan mengajar dapat disampaikan secara tepat, kontekstual, dan mudah dipahami oleh pembaca masa kini. Selanjutnya yaitu teks sumber yang berbunyi man alima wa amila wa allama fazalika yud'a aziman fi malakuti samawat. Terjemahannya yaitu barang siapa berilmu, beramal, dan mengajar, maka ia disebut orang besar di kerajaan langit. Selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan. Dari analisis frasa, terjemahan, teknik, dan penjelasan. Frasanya yaitu yang pertama, man alima wa amila wa allama. Terjemahannya yaitu barang siapa berilmu, beramal, dan mengajar. Saya menggunakan teknik literal translation. Penjelasannya, struktur dan makna mengikuti teks sumber tanpa perubahan besar. Yang kedua, fazalika yud'a aziman. Terjemahannya, maka ia disebut orang besar. Saya menggunakan teknik amplifikasi. Penjelasannya yaitu ditambahkan subjek ia agar kalimat lebih komunikatif dalam bahasa sasaran.
Yang ketiga, kalimatnya fi malakuti samawat. Terjemahannya di kerajaan langit. Tekniknya menggunakan adaptasi. Penjelasannya, istilah malakut as-samawat diterjemahkan secara idiomatis agar mudah dipahami oleh pembaca Indonesia. Selanjutnya, ketetapan makna. Hadis ini menegaskan bahwa kesempurnaan seorang alim terwujud melalui 3 tahap, yaitu alima, berilmu, sebagai upaya mencari pengetahuan dan dasar iman, amila, beramal, sebagai penerapan ilmu dalam kehidupan nyata, serta alama, mengajar, sebagai bentuk pengabdian dan penyebaran manfaat ilmu kepada masyarakat. Ketiga tahap ini menunjukkan bahwa ilmu sejati tidak berhenti pada pengetahuan teoritis, melainkan harus diamalkan dan diajarkan agar bernilai ibadah. Orang yang mampu menjalankan ketiganya memperoleh derajat mulia di sisi Allah, sebagai disebut dalam frasa yud'a aziman fi malakuti samawat, yang berarti disebut orang agung di kerajaan langit, karena telah menyempurnakan proses keilmuan secara utuh, mencakup aspek intelektual, spiritual, dan sosial. Selanjutnya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam ejaan baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata kerajaan langit dan orang besar sesuai dengan bentuk baku. Tidak terdapat bentuk non-baku. Semua diksi dalam terjemahan ini mengikuti kaidah KBBI dengan baik. Selanjutnya yaitu tanda baca. Dalam penulisan terjemahan hadis, penggunaan tanda baca harus mengikuti kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI agar maknanya jelas dan kalimat tersusun dengan runtut. Koma digunakan setelah kata pengantar seperti bersabda atau ia berkata, karena berfungsi sebagai jeda sebelum kutipan langsung. Bukan diganti dengan titik dua, tanda titik dua tidak digunakan sebelum kutipan yang diawali verba pengiring. Karena tanda tersebut hanya dipakai untuk memperkenalkan daftar atau penjelasan. Selain itu, tanda kutip ganda digunakan untuk kutipan utama, sedangkan tanda kutip tunggal dipakai untuk kutipan di dalam kutipan. Tanda titik ditempatkan di akhir kutipan hadis, bukan sebelum keterangan sumber hadis. Huruf kapital juga harus digunakan pada awal kutipan langsung dan pada nama-nama suci seperti Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Isa alaihi salam dengan mengikuti kaidah ini. Terjemahan hadis menjadi lebih akurat, mudah dipahami dan menunjukkan ketelitian ilmiah penerjemah dalam menjaga kesesuaian antara isi teks religius dan aturan bahasa Indonesia yang baku. Selanjutnya, di bagian transliterasi, hadis yang dikaji berbunyi man alima wa amila wa 'allama fadzalika yud'a aziman fi malakuti samawat. Dengan transliterasi man alima wa amila wa 'allama fadzalika yud'a aziman fi malakuti as-samawat. Transliterasi ini mengikuti ketentuan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1987, di mana huruf Ain ditulis dengan tanda apostrof terbalik, huruf Zal ditulis Z, huruf Ta ditulis To, dan huruf panjang A diberi tanda makron A. Kata as-samawat merupakan bentuk jamak dari as-sama yang berarti langit. Namun dalam terjemahan disederhanakan menjadi langit agar lebih komunikatif. Adapun maknanya adalah barang siapa berilmu, beramal dan mengajar, maka ia disebut orang besar di kerajaan langit. Selanjutnya di bagian revisi terjemahan. Revisi ini menggunakan transliterasi baku SKB 1987 dan kaidah PUBI. Kata
disebut orang besar menyesuaikan makna yud'a aziman sebagai bentuk kemuliaan, bukan hanya panggilan. Frasa di kerajaan langit dipertahankan secara idiomatik agar tetap mencerminkan makna spiritual malakutis samawat. Struktur kalimat dan tanda baca telah disesuaikan dengan bahasa Indonesia baku sehingga hasil terjemahan lebih akurat, jelas, dan komunikatif. Telah tiba di penghujung presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.